Sahabat-sahabat Batam Oasa Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kami berharap semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali kami hadir dalam ruang rohani Anda, kali ini membawa beberapa informasi seputar kehidupan dan kesucian Santo Martinus dari Tours yang dikenang gereja setiap tanggal 11 November dan yang menjadi pelindung negara Prancis. Kami berharap kita semua dapat belajar dari keteladanan hidupnya. Informasi yang pertama, menurut hagiografinya yang ditulis oleh Sulpicius Severus, seorang penulis kontemporer Kristiani yang mengenal Martinus secara pribadi, Santo Martinus ini memiliki keunggulan yang luar biasa. Di antaranya, dapat mengusir setan, menyembuhkan orang lumpuh, dan bahkan membangkitkan orang yang mati. Selain itu, beliau juga mampu dengan cara yang ajaib memadamkan api yang membakar rumah, membelokkan arah jatuhnya pohon pinus yang ditebang saat itu dan yang arah jatuhnya menuju ke arahnya, dan kekuatan penyembuhan yang datang dari surat yang ia tulis. Konon ada sebuah kisah begini. Pada suatu hari Martinus bertemu dengan seorang pengemis. Dia memotong sebagian baju tentaranya yang indah itu untuk pengemis yang kedinginan. Dalam tidurnya dia bermimpi bahwa pengemis yang dia tolong tadi adalah Yesus sendiri. Dan saat bangun dari tidurnya, dia mendapatkan bajunya sudah utuh kembali. Informasi yang kedua, Martinus lahir pada tahun 316 atau 336 di Savaria di Keuskupan Pannonia, sekarang kita kenal dengan Hongaria. Ayahnya adalah seorang perwira senior di tentara Romawi. Beberapa tahun setelah kelahiran Martin, ayahnya diberi status veteran dan dialokasikan tanah untuk pensiun di Ticinum, sekarang Pavia di Italia Utara. Pada usia 10 tahun, ia mulai mengikuti kegiatan gereja dan menjadi katekumen, yang adalah sesuatu yang tentu bertentangan dengan keinginan orang tuanya. Meskipun kekristenan telah dijadikan agama resmi di Kekaisaran Romawi sejak tahun 313, tetapi tetap merupakan agama yang minoritas saat itu. Keluarganya dan banyak keluarga yang berada dalam kelompok masyarakat yang lebih tinggi masih menyembah dewa Mithras, salah satu dewa dalam agama Romawi. Sebagai putra seorang perwira veteran, Martin pada usia 15 tahun diharuskan bergabung dengan pasukan kavaleri. Pada usia 18 tahun ia ditempatkan di Prancis. Di sana kemungkinan dia bergabung dengan kelompok elit kaisar yang menemaninya dalam perjalanan keliling kekaisaran. Pada usia inilah dia dibaptis, yaitu usia 18 tahun. Sebelum pertempuran di wilayah Jerman, Martinus memutuskan untuk beralih kesetiaannya dari Kaisar Julianus yang adalah antikristus ke Kristus sendiri. Dia tidak mau menerima gaji sebagai prajurit perang dan tidak lagi tunduk pada otoritas Kaisar Julianus. Kalimatnya yang cukup terkenal adalah, "Saya adalah prajurit Kristus, tidak halal bagi saya untuk berperang." Keputusannya ini membuat dia dihukum dengan berada paling depan saat perang tanpa dilengkapi senjata. Hanya boleh memegang sebuah salib. Dia bersedia melakukan hal itu, tetapi musuh malah menawarkan perdamaian sebelum serangan itu benar-benar tiba. Informasi yang ketiga, saat meninggalkan tentara Romawi, Martinus menetap di Poisse, Prancis di bawah bimbingan Uskup Hilarius. Ia menjadi misionaris di provinsi Pannonia dan semenanjung Balkan. Di sana ia menentang bid'ah Arianisme, sebuah bid'ah yang menyangkal keilahian Kristus. Dipaksa keluar dari semenanjung Balkan oleh kaum Arian, Martin kemudian pergi ke Italia. Pada tahun 360 ia bergabung kembali dengan Uskup Hilarius di Poisse. Martin kemudian bersama dengan Uskup Hilarius mendirikan komunitas pertapa di Gaul. Menurut situs iman Katolik, inilah biara pertama di negara Prancis. Kemudian pada usia 55 tahun ia ditabiskan menjadi Uskup Tours. Ia tidak mempunyai istana yang istimewa, hanya sebuah bilik sederhana di samping sakristi gereja. Bersama rahib-rahibnya, Martinus giat mewartakan Injil. Khotbah-khotbahnya diteguhkan Tuhan dengan banyak mujizat. Dengan berjalan kaki, naik keledai, atau dengan perahu layar, ia mengunjungi semua desa di keuskupannya. Ia tak gentar menghancurkan tempat-tempat pemujaan berhala dan tanpa takut menentang praktek hukuman mati yang dijatuhkan kaisar terhadap tukang-tukang sihir dan
penyebar ajaran sesat. Dia menentang ajaran sesat, tetapi dia menolak hukuman mati bagi penyebar ajaran sesat. Itulah sebabnya ia tidak disukai oleh orang-orang Kristen yang fanatik. Tetapi Martinus tetap pada pendiriannya, menjunjung tinggi keadilan dan menentang sistem paksaan. Martinus adalah seorang dari para kudus yang bukan martir. Ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 397. Sahabat-sahabat yang terkasih, selama hidupnya Martinus berhadapan dengan banyak kelompok yang tidak sealiran dengan gereja, mulai dari kepercayaan keluarganya, agama Romawi, bid'ah Arianisme, kepercayaan pada magic dan sihir dalam kehidupan kafir orang Prancis, sampai pada sekte Priscillianis yang sempat tumbuh dan berkembang di Prancis dan Spanyol. Tanpa iman yang kuat dan hidup dalam diri seorang Martinus, maka mustahillah semua tantangan itu bisa dia lalui. Imannya yang kuat pada Yesus menjadi hidup dan semakin kokoh saat beliau melayani orang-orang miskin dan orang-orang yang malang. Saudara-saudari yang terkasih, inilah inspirasi besar buat kita untuk hari ini. Kiranya kita semua semakin teguh dalam iman kita melalui tindakan-tindakan kita setiap hari, khususnya melalui perjumpaan kita dengan sesama yang miskin, yang sederhana, yang terabaikan. Dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC, kami mengucapkan sampai jumpa.